Ya, selamat malam untuk teman-teman semua yang ada di Merauke maupun yang ada di sekitarnya. Malam hari ini kami dari Forum Solidaritas Perempuan dan Anak Kabupaten Merauke. Saya Elsie Titi Halawa, Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Merauke. Kemudian ada teman saya di sini, Cika Retraubun, merupakan koordinator dari Mimpi Perempuan Timur. Dan juga ada perwakilan dari Kohati, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, adik Ewin Falufi. Dan juga ada Ketua Umum dari Ikatan Mahasiswa KEI Merauke, Nen Alma Rahail. Iya. Ya, di sini kami membentuk satu forum solidaritas perempuan dan anak menanggapi terkait dengan maraknya kasus pelecehan seksual yang menimpa teman-teman perempuan kita dan juga anak-anak di bawah umur. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di Kabupaten Merauke, telah terjadi pelecehan seksual terhadap balita 4 tahun. Disitulah membuat kami tergerak untuk membentuk forum ini dan juga menyuarakan terkait dengan jangan lagi ada kekerasan seksual terhadap anak dan juga perempuan, dan kami juga bergerak untuk mendampingi korban pelecehan seksual tersebut. Di sini ada teman-teman saya. Kita akan bercerita, kita akan sharing bagaimana respon tanggapan dari para perempuan-perempuan ini, teman-teman saya ini terkait dengan kasus yang sedang terjadi. Di sini ada Kak Cika Retraubun dari Mimpi Perempuan Timur. Kak Cika, selamat malam. Iya, Kak Cika, apa tanggapan Kak Cika terkait dengan kasus yang baru-baru saja terjadi di Merauke? Bagaimana sih dampak dari pelecehan seksual ini terhadap balita tersebut? Kebetulan Kak Cika ini kan seorang guru yang tentunya sudah belajar terkait dengan psikologi umum, psikologi anak. Kita langsung saja ke Kak Cika ya. Oke, selamat malam buat kita semua, buat semua yang lagi nonton malam ini. Di sini saya mau berbagi sedikit tentang dampak apa yang nanti didapat oleh anak-anak jika terjadi pelecehan. Jadi pelecehan ini bukan hanya contoh kita datang terus kasus yang kemarin diperkosa dan lain-lain, tetapi pelecehan ini ada terbagi lagi. Ada pelecehan secara verbal, ada secara fisik langsung atau tidak, dengan kita melontarkan kata-kata yang seseorang tidak menerima, itu sebenarnya sudah termasuk dalam suatu pelecehan. Dampak untuk adik atau anak yang kemarin kena kasus pemerkosaan, di sini kemarin sudah kita lihat dia sudah masuk di dalam trauma ya, kalau saya lihat di situ. Ketika anak kecil kita gertak saja, mereka sudah otomatis sikapnya menjadi down atau jatuh. Kepercayaan dirinya juga mungkin agak sedikit berkurang. Apalagi dengan anak-anak atau adik-adik kita yang sudah mengalami pelecehan. Di sini kenapa saya bilang sangat disayangkan, karena kita lihat nanti masa depannya bagaimana. Apalagi kebanyakan yang dilecehkan adalah seorang perempuan. Bicara tentang perempuan adalah seseorang yang akan melahirkan lagi generasi baru. Jika kita punya generasi contoh dia sudah dilecehkan, kedepannya mau bagaimana? Generasi kedepannya lagi yang dia lahirkan bagaimana? Apakah ke depan dia akan berada di jalur yang tetap baik, atau dengan pengalamannya yang kemarin sudah buruk, dia akan terus terpengaruh ke hal yang buruk? Di situ sangat disayangkan sebenarnya. Jadi saya mohon kepada kita semua, khususnya perempuan, untuk kita lebih menjaga kita punya diri. Terus untuk mungkin yang punya adik-adik di rumah, mungkin kita lebih mengingatkan bahwa jika ada seseorang yang kita temui baru, kalau contoh dia panggil kita, lebih baik tidak usah kita hiraukan, kita lari saja. Begitu kalau dari saya.
Iya, makasih ya Kak Cika dari Mimpi Perempuan Timur. Kemudian ini kan kasus yang baru terjadi di Merauke sekitar beberapa hari yang lalu. Dan juga sempat saya lihat di info kejadian Kota Merauke sendiri berita yang dinaikkan oleh Ermol terkait dengan hukum kebiri ya yang dikeluarkan oleh teman-teman dari TRC. Nah, di sini kebetulan ada Ketua Umum IMKEI, Nen Alma. Bagaimana sih tanggapan Nen terkait dengan hukuman kebiri itu? Mungkin saya ingin Nen menjelaskan bagiannya terkait dengan hukum apa yang menurut kita yang memang harus setimpal dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Seperti begitu Nen. Karena banyak memang yang minta untuk harus dikebiri. Tetapi kalau kebiri ini kan ada juga yang pro dan juga ada yang kontra. Bagaimana tanggapan dari Ketua IMKEI? Iya, baik, terima kasih. Sebagaimana yang kita tahu dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin hak anak untuk melangsungkan kehidupan, bertumbuh, kemudian hak untuk berbicara, hak untuk berpendapat dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun kok semakin meningkat. Diaturlah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Walaupun undang-undangnya sudah keluar, ternyata kasus-kasus tentang pelecehan anak ini semakin meningkat. Nah, makanya dengan tegas saya dari sini perspektif budaya ya. Dalam budaya KI itu kan ada hak kesusilaan. Nah, kita menjunjung tinggi benar-benar harkat dan martabat perempuan. Selain itu, di sini saya mendukung TRC, statement TRC tentang hukum kebiri. Karena dalam pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Walaupun saya pikir ini merupakan langkah yang mungkin belum bisa memberantas tuntas, tapi merupakan langkah yang cukup konkret untuk memberi efek jerah kepada pelaku-pelaku pelecehan seksual kepada anak. Nah, peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2020 ini ditetapkan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jerah terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian pelaku kekerasan seksual ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang hanya mungkin seperti tadi dari Kakak Cika bilang verbal itu, terus ada juga yang sudah sampai pada tahap persetubuhan. Itu juga dalam hukum kebiri kimia ini biasanya itu ada beberapa tahap yang harus dijalankan oleh pelaku untuk sampai pada penetapan dilaksanakannya kebiri kimia ini. Dalam peraturan pemerintah biasanya tindakan kebiri kimia ini atau tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitas dikenakan terhadap pelaku persetubuhan. Sementara pelaku perbuatan cabul dikenakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitas. Hal ini untuk mencegah pelaku. Ada beberapa hal-hal yang memang harus dilewati tahap-tahap itu. Kemudian saya pikir statement TRC untuk mengkebiri pelaku itu sudah cukup baik. Ya walaupun bertahan hanya 2 tahun, tetapi itu sudah menggenjot kembali kasus-kasus untuk tidak terjadi lagi. Mungkin begitu sih. Iya, terima kasih Nen Alma dari Ikatan Mahasiswa KI Merauke. Seperti teman-teman kita ketahui di masa pandemi COVID ini, Catahu telah mengeluarkan catatan tahunan Komnas Perempuan dan Anak di tahun 2020. Catatan yang dilaporkan dari para korban untuk Catahu itu sudah menurun menjadi 31%, sedangkan di tahun 2021 semakin menurun menjadi 50%. Jadi kita bisa lihat bersama bahwa di sini pola gunung es itu akan berlaku gitu. Mungkin yang kemarin kita temui itu yang memang mereka melapor. Ada lagi di luar sana yang memang mungkin karena faktor keluarganya tidak mau sampai anaknya ini diekspos dan sebagainya, seperti begitu. Kemudian teman-teman kami dari Forum Solidaritas Perempuan dan Anak ini memang sudah turun bertemu dengan
anak yang kemarin tanggal 7 itu terjadi pencabulan itu. Di sini saya minta mungkin dari adik Ewin dari Kohati akan menceritakan, karena adik Ewin ini juga sudah berkomunikasi langsung dengan teman-teman yang ada di TRC seperti begitu. Adik Ewin bisa menceritakan bagaimana proses pendampingan kita terhadap orang tua korban, kemudian bagaimana psikologi dari adik tersebut. Adik ini yang sudah sudah terkena pencabulan ini, adik Ewin bisa menceritakannya ya. Selamat malam semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang tadi Ketua Cabang GMKI Merauke sampaikan terkait kasus pelecehan seksual yang dialami oleh adik kita yang berusia 4 tahun, itu merupakan sebuah tamparan keras bagi kita semuanya, perempuan-perempuan khususnya yang ada di Kabupaten Merauke. Kenapa bisa? Karena di saat-saat seperti ini masih sangat banyak sekali perempuan yang tutup mata terkait kasus ini. Masih banyak perempuan yang tidak peduli seperti itu. Nah, tadi kita lihat apa saja sih dampak yang dialami oleh adik itu ketika mengalami kekerasan seksual. Di sini ada banyak hal, salah satunya psikisnya terganggu. Kita tidak tahu bagaimana adik itu akan menjalani masa-masa kedepannya seperti tadi yang Kakak Cika sampaikan. Nah, di sini TRC PPA telah berkoordinasi tentang bagaimana metode healing yang baik untuk adik tersebut. Tetapi untuk saat ini teman-teman dari TRC sedang fokus kepada penyembuhan dan pemulihan adik, yang kemudian nanti kita akan melakukan proses healing dan terlebih khususnya kepada kedua orang tua, karena ini bagaimanapun tentu menjadi sebuah tamparan keras bagi kedua orang tuanya, di mana anaknya mereka sendiri menjadi kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini saya menghimbau ataupun mengajak teman-teman perempuan semuanya, mari kita jangan menutup mata terhadap kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Ini menjadi salah satu kasus yang terungkap. Kita tidak tahu berapa banyak kasus yang tutup ataupun kasus-kasus yang tidak terekspos. Hari ini kita bersuara, tetapi kedepannya ketika ada kasus, ada juga kasus yang diredupkan. Karena apa? Lebih kepada tekanan. Ada yang karena ancaman sehingga kasus itu tidak diekspos, ataupun karena ikatan keluarga antara pelaku dan korban. Nah, adik ini juga masih dalam ikatan keluarga dengan pelaku, di mana dia adalah iparnya. Jadi ini menjadi sebuah perhatian khusus untuk kita semuanya, terkhusus Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, kemudian LPA, bahwa kita jangan tutup mata, jangan hanya kita bersuara ketika ada perlunya atau bagaimanapun. Mari kita sama-sama peduli untuk masa depan anak-anak di tanah Papua ini. Mungkin seperti itu sih. Iya, seperti yang kita ketahui di catatan dari Komnas Perempuan dan Anak, untuk tahun 2020 sudah ada kasus sekitar 2.999. Itu yang baru diketahui, itu yang benar-benar sudah melapor. Yang tadi saya katakan bagaimana dengan yang belum melapor. Kemudian tadi saya simak dari Kak Cika menyampaikan terkait dengan dampak yang akan dialami oleh anak itu tersebut. Dan bagaimana sih, apakah setelah pendekatan dengan korban, orang tua korban, apakah dari dinas yang terkait dalam hal ini pemberdayaan perempuan dan anak sudah mengunjungi orang tua korban, sudah bertemu dengan korban? Kita akan mendengar dari Kak Cika ya. Oke, dari yang informasi yang kita dapat langsung dari orang tuanya, sejauh ini dinas-dinas terkait sepertinya belum ada yang bertemu dengan keluarga dari korban. Mungkin setelah melihat live kita saat ini, mungkin dari pihak-pihak yang terkait bisa langsung mengunjungi korban yang sekarang dirawat di rumah sakit gitu. Jadi untuk informasi saat ini yang kami terima dari keluarga, ternyata belum ada kunjungan dari dinas-dinas terkait. Makanya itu kami dari forum ini mempunyai inisiatif sendiri untuk mengunjungi dan mendampingi langsung pihak keluarga dan korban. Begitu Kak Elsie. Oke, iya teman-teman, kemudian kami pun dari Forum Solidaritas Perempuan dan Anak
kita ada membuka open donasi karena memang saat ini kita dalam masa-masa meningkatnya COVID di Kabupaten Merauke, sehingga memang kita tidak bisa untuk aksi turun jalan untuk menggalang dana seperti yang sudah kita lakukan ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di info kejadian Kota Merauke sudah ada pemberitahuan terkait open donasi ini. Kemudian di situ kita memang lihat dalam komentar-komentar yang ada ya, memang ada yang pro dan juga ada yang kontra dengan pergerakan kita ini. Ada yang menyampaikan bahwa kalian hanya cari muka, kalian hanya ingin mendapatkan uang, kalian hanya pansos dan sebagainya. Itu adalah komentar-komentar yang menyerang kami, Forum Solidaritas ini. Bagaimana dari Ketua IMKEI menanggapi komentar-komentar miring terkait dengan pergerakan yang sedang dilakukan saat ini? Baik, sebenarnya ketika kita berbicara dari perspektif hukum seperti yang tadi saya jelaskan, bahkan hukum saja itu harus kita kawal sampai bisa mendapatkan keputusan terkait kebiri kimia tadi. Apalagi hal-hal kecil yang sepertinya harus melewati tahap-tahap ini memang betul-betul harus kita kawal. Saya pikir marilah kita sama-sama perempuan-perempuan muda, perempuan-perempuan yang ada di khususnya Kabupaten Merauke, coba kita lebih jeli untuk melihat hal-hal seperti ini. Dalam artian kita harus menumbuhkan woman support woman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kalangan perempuan ini. Saya pikir kita tidak perlu berpikir hal-hal yang buruk terkait pergerakan perempuan, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang kawal, kira-kira kasus ini yang akan kawal siapa lagi begitu? Karena dalam proses hukum ini, kebiri kimia ini dia harus melewati tahap putusan pengadilan. Begitu teman-teman. Jadi saya pikir marilah jangan sampai kita berpikir hal-hal begitu tuh merusak kita atau merusak pergerakan perempuan, karena mari kita coba dari yang kecil, terus kemudian kita sama-sama menyelesaikan kasus ini supaya banyak orang di luar sana itu yang tidak meremehkan perempuan, karena pelecehan seksual ini merupakan satu hal yang sebenarnya bermasalah. Cobalah kita melihat pelecehan seksual ini, kemudian kita menyelesaikan pelecehan seksual ini sama seperti kita menyelesaikan kasus narkoba dan COVID yang sedang terjadi sekarang. Jangan kita anggap sepele terhadap kasus pelecehan seksual ini, karena itu sangat merusak generasi bangsa. Apalagi kita perempuan-perempuan di sini, saya berpikir ini merupakan langkah yang baik, langkah yang cukup baik, yang dimana seharusnya kita perempuan-perempuan, khususnya perempuan-perempuan muda yang ada di Kota Merauke ini paham dan sadar terkait pergerakan ini. Jadi jangan hanya ada saya, kita berempat di sini, tapi setidaknya ada perempuan-perempuan lain di luar sana yang juga ikut menyuarakan tentang pelecehan seksual ini supaya berhenti. Begitu teman-teman. Mungkin begitu. Iya, kita kembali lagi ke perwakilan dari Kohati, adik Ewin. Kebetulan memang saat open donasi, nomor rekening dari adik Ewin sendiri yang kita pakai ya teman-teman. Dalam 2 hari ini kita sudah membuka open donasi, sudah berapa orang yang memang sudah membantu begitu. Karena memang saya lihat di postingan adik Ewin sempat tertipu juga teman-teman. Adik Ewin sempat tertipu juga, dan kira-kira ini seperti apa ya? Tertipu seperti apa gitu. Ya, kalau terkait open donasi, kita memang membuka open donasi untuk biaya pengobatan dan operasi pertama dan kedua buat adik, kemudian untuk biaya pemulihan. Namun kalau untuk kejadian penipuan mungkin itu menjadi musibah buat kita semuanya perempuan, bukan hanya saya pribadi. Tidak apa-apa, itu bisa dijadikan sebuah pengalaman. Untuk saat ini kita untuk open donasi kemarin memang mungkin karena tidak tahu ya. Tidak apa-apa, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyumbang, tapi nanti mungkin hasilnya akan kita sampaikan di info kejadian Kota Merauke. Karena ini masih dalam proses open donasi, kita belum mendapatkan kurang lebih 1 juta, belum sampai 500 juga. Tapi itu nanti biar kita sampaikan di info kejadian Kota Merauke seperti itu. Oh iya, yang dari pihak kepolisian kemarin kita dapat bantuan dari Bapak. Iya, Bapak Pombos itu 5 juta, kemudian dari sekprinya Ibu Bupati, Kakak Ipan sekitar 500.000, jadi 5.500.000. Nah, uang itu sudah kita serahkan kepada Bapak korban sebagai biaya pemulihan dan biaya rawat jalan, karena
memang kebetulan keluarga sedang dalam kesusahan ekonomi, jadi kita juga membantu belum ada pembayaran untuk biaya operasi, tetapi kita gunakan untuk rawat jalan dulu, kemudian sisanya kita sedang mengupayakan untuk biaya operasi seperti itu ya Kecap ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau membantu, kalau memang tidak mau melalui akun donasi, bisa langsung bertemu dengan bapak korban, bisa melalui saya ataupun Kecap, dan kita berempat ini bisa kontak kami supaya nanti kita arahkan kepada keluarga seperti itu biar lebih jelasnya. Iya, terkait statement yang dikeluarkan oleh TRC terkait dengan hukum kebiri ini, hukum kebiri yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua IMKI bahwa memang sudah diresmikan di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo dari tahun 2016. Dan juga dari Kepolisian Merauke mengupayakan untuk hukum kebiri ini jadi begitu. Dan kira-kira dari Mimpi Perempuan Timur, Kak Cika, karena kita berbicara terkait dengan Mimpi Perempuan Timur. Mimpi Perempuan Timur ini maunya seperti apa? Apakah memang Kak Cika setuju pelaku ini kita harus hukum kebiri, ataukah memang dengan putusan pelecehan seksual 15 tahun penjara? Gimana Kak? Karena yang saya lihat dari komentar-komentar yang ada di Info Kejadian Kota Merauke, 99% menyuarakan untuk pelaku dikebiri. Oke, terima kasih. Berbicara tentang Mimpi Perempuan Timur, tujuan dari kami Mimpi Perempuan Timur adalah kami mau melihat perempuan-perempuan yang ada di timur ini dapat berdiri. Jadi kita bisa terbang ke barat dan kita bisa memimpin lagi di barat. Itu yang pertama. Yang berikutnya, mendukung atau tidak. Kalau dari saya sendiri dan dari Mimpi Perempuan, kami sangat mendukung. Apalagi mendengar informasi bahwa pelaku melakukan hal ini bukan baru kali ini dia lakukan kepada korban, tapi sudah 2 kali. Jadi pas yang keduanya ini dia langsung memperkosa adik ini. Dan saya sangat-sangat mendukung hukum kebiri ini untuk setiap siapapun itu, untuk setiap orang yang membuat pelecehan seksual. Bukan hanya pada perempuan, tapi laki-laki juga bisa mengalami pelecehan ya. Contoh dengan mungkin ada kasus yang kemarin atau tadi yang kita lihat di Info Kejadian Merauke juga tentang sodomi ya. Kalau tidak salah saya baca, itu sebenarnya menurut saya pelakunya juga harus dilakukan hal yang sama, karena kalau kita biarkan hal ini dan kita tidak memberi hukum yang kuat atau yang keras kepada setiap pelaku, hal ini akan terjadi berulang-ulang kali dan akan menjadi kebiasaan. Jadi jika kita hanya membiarkan saja, kapan lagi? Seperti yang tadi adik Alma sudah mengatakan bahwa hal ini tidak boleh kita biarkan. Jadi jangan hanya kita berempat yang duduk di depan sini yang menyuarakan, tapi harus banyak lagi perempuan-perempuan lagi, karena kebanyakan korban dari pelecehan seksual adalah perempuan. Begitu. Oke, seperti begitu ya Kak Cika ya. Dan memang untuk kasus pelecehan seksual ini seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Cika tadi, pelecehan seksual secara langsung maupun verbal maupun non-verbal teman-teman. Dan saya ingin sedikit bercerita selaku Ketua GMKI, saya pun pernah mengalami pelecehan tersebut dalam hal adanya yang teman-teman yang mengirim video-video porno, kemudian ada yang mengirim gambar-gambar tidak senonoh. Sebenarnya di situ itu teman-teman kita, entah itu laki-laki ataupun perempuan LGBT ini, mereka pun sudah melakukan pelecehan itu secara tidak langsung begitu teman-teman. Kemudian seperti yang disampaikan tadi adanya kasus sodomi. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan Bapak Pombos yang merupakan Kasat Reskrim Polres Merauke, berdiskusi terkait hal sodomi ini yang merupakan kasus pelecehan seksual dari laki-laki ke laki-laki. Begitu. Pelaku melakukan kepada korban, hubungan ini pelaku lakukan ke korban, kemudian korban yang mengalami pelecehan tersebut
dia pun kedepannya akan menjadi pelaku seperti begitu. Itu yang tadi kita katakan terkait dengan gunung es ini. Dari satu dia ke satu akhirnya semakin menjalar. Itu yang tadi disampaikan oleh adik Alma dan juga oleh adik Ewin dan juga oleh Kak Shika. Sebenarnya proses healing ini harus dilakukan pendampingan. Pendampingan kita tidak bisa melakukannya hanya sehari 2 hari seperti begitu. Karena anak-anak yang mengalami menjadi korban, trauma mereka tuh sangat mendalam. Kemudian mereka bertumbuh dengan tidak adanya pendampingan yang baik, akhirnya mereka pun melakukan hal yang serupa sebagai bentuk rasa meluapkan kekesalan mereka begitu. Untuk itu kami dari Forum Solidaritas Perempuan dan Anak, kami mengharapkan, kami menghimbau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mari kita sama-sama bekerja sama, kita sama-sama melakukan satu gebrakan, kita sama-sama mendampingi korban tersebut. Seperti begitu teman-teman. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Kita santai ya teman-teman, dan juga kita tetap berjaga jarak, menggunakan masker, dan tentunya antiseptik ini kita tetap pakai begitu, karena Merauke sendiri sudah semakin meningkat seperti begitu. Dari teman-teman, dari Ketua IMKE, kemudian dari Kohati dan Mimpi Perempuan Timur, ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, Kohati ya. Ini lebih kepada ucapan terima kasih kepada Ibu Bupati Kabupaten Merauke atas responnya yang sigap ya Kak ya. Karena kemarin Sekprinya sudah hubungi tentang tanya keadaan adik. Terima kasih banyak Ibu karena sudah sama-sama dengan kita peduli kepada permasalahan yang terjadi. Kemudian teman-teman di sini saya lebih kepada mengingatkan dan mengajak mari sekali lagi kita sama-sama berjuang menyuarakan dan kita menolak keras tentang apapun yang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan seksual. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran penuh untuk kita dan kemudian kedepannya Pemda ataupun dinas-dinas terkait sudah mempersiapkan proses-proses dan metode healing terhadap korban-korban, dan kemudian untuk teman-teman semuanya ataupun masyarakat di Kabupaten Merauke yang mana mendapatkan pelecehan seksual, jangan takut untuk bersuara, jangan takut terhadap ancaman, jangan takut terhadap apapun, karena kita sama-sama menjaga di sini. Kalaupun hari ini kita menjadi korban dan kita tetap diam, mau sampai kapan seperti itu? Permasalahan-permasalahan ini menjadi permasalahan kecil yang nantinya akan tetap besar. Jadi mari mulai saat ini kita untuk berani speak up, terkhususnya perempuan-perempuan, baik itu pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal. Kita punya harga diri, kita sangat belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Jadi kembali lagi mari kita sama-sama untuk berjuang menyuarakan tindak-tindak pelecehan dan kekerasan seksual seperti itu. Baik, saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kakak Ewin. Teman-teman, mari jangan kita menormalisasikan hal-hal yang tidak senonoh kemudian dengan dalil candaan. Karena sebenarnya kita ini sudah hidup di dalam pelecehan seksual yang sebenarnya kita tidak tahu itu pelecehan seksual atau tidak gitu, karena semuanya tuh dengan dalil candaan. Jadi mari teman-teman, seperti yang Kakak Ewin bilang, kesepakatan itu mari kita sama-sama perempuan-perempuan, khususnya kita harus mulai dari perempuan-perempuan, bahwa kita harus menolak keras, kita harus stop dari segala macam bentuk pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal. Mungkin begitu. Oke, dari saya apa yang disampaikan dari adik Ewin dan adik Alma, mari kita perempuan, kita memiliki bahu yang sama, mari kita saling menopang. Jika ada salah satu dari kita yang terkena musibah pelecehan, entah itu dalam bentuk kalau di Merauke sekarang lagi marak-maraknya orang saling kirim gambar-gambar porno ya. Jangan takut untuk melapor. Kalau memang teman-teman semua takut, ada kami, bisa langsung hubungi kami. Nanti kami bantu untuk melaporkan langsung ke pihak yang berwajib. Gitu buat yang lain, mari kita ajarkan anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di rumah, perempuan maupun laki-laki, karena pengalaman kemarin keponakan saya yang laki-laki itu sempat dirayu dengan uang dari serge rombolan laki-laki yang ada di dalam mobil.
disuruh kasih uang, ayo ikut om. Nah, hal-hal kecil ini sebenarnya kita harus mengingatkan ponakan-ponakan kita, anak-anak kita, bahkan saudara-saudara kita, bahwa jika ada yang menawarkan sesuatu, apalagi orang asing, sebaiknya kita menolak. Atau jika ada orang yang banyak di sekitar kita, berteriak saja, jangan takut, jangan malu untuk berteriak. Kalau ada yang laki-laki atau perempuan yang dengan candaan yang tadi adik Alma bilang, dengan memberi siul, terus menjulurkan lidah atau apapun hal itu sebenarnya sudah termasuk dalam suatu pelecehan. Jadi segala tindakan yang kita rasa bahwa kita tidak menerima hal itu sebenarnya sudah menjadi hal pelecehan buat diri kita karena kita sendiri tidak menerima hal itu. Jadi buat kita semua perempuan-perempuan, tidak hanya perempuan, laki-laki juga, mari kita saling melindungi, kita memiliki satu bahu yang sama. Jika merasa tidak aman, jangan menjadi suatu kebiasaan buat kita. Tadi ada Alma bilang suatu candaan, karena candaan itu kadang menyinggung hati kita juga ya, apalagi perempuan. Kalau ada hal yang memang anggap sudah tidak aman, mari laporkan langsung, karena memang ada pihak dan ada undang-undang yang melindungi kita sebagai wanita, gitu. Ya, terima kasih untuk Kak Cika, adik Ewin dan juga adik Alma. Jadi kita di sini kita ada teman-teman. Kalau ada yang mempunyai masalah, ada mendapatkan informasi terkait kasus-kasus pelecehan seksual, jangan segan, jangan sungkan untuk menghubungi teman-teman yang ada di sini. Kita mempunyai tujuan yang sama, kita ingin untuk kita sesama perempuan kita harus merdeka. Seperti begitu teman-teman. Mungkin ini diskusi kita malam hari ini sampai di sini saja. Ke depan kalau ada teman-teman yang ingin bertemu kita, kemudian kita ingin berdiskusi, bertukar pendapat, bisa langsung menghubungi adik Ewin, kemudian adik Alma, dan juga ada Kak Cika. Terima kasih untuk info kejadian Kota Merauke yang sudah dengan senang hati membuka pintu hati untuk menerima kami dari Forum Solidaritas Perempuan dan Anak. Selamat malam, Shalom. Dan